boleh atau tidaknya peringatan Maulid. Nabi itu sendiri pernah ditanya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda itu berpuasa hari Isnin? Nabi kesenangannya itu berpuasa pada hari Isnin. Ya Rasulullah, kenapa Anda berpuasa pada hari Isnin? Nabi menjawab, fihi wulidtu wa fihi alayya unzil. Aku itu lahir hari Senin. Aku lahir hari Isnin. Dan pada hari Isnin pula Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Rahmanur-Rahim. Uhayyikum bitahiyatil Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para tuan-tuan imam, para pengerusi Masjid Darul Islam kampung apa ini? Bintawa. Alhamdulillah barusan saya sudah diperkenalkan nama saya itu, tapi ada sebagian mungkin jamaah yang agak kaget ya, karena namanya mirip jin gitu. Yang saya khawatirkan kalau adik saya ini, imam muda kita ini, karena dari tadi pagi dari kemarin kita ketemu, ternyata beliau bawa Ustadz Jin itu. Nama saya itu Zain Muhsin bin Zubair bin Ishaq bin Ramli bin Syarif bin Muhammad. Alhamdulillah pagi ini saya sudah hari yang keempat kalau tidak salah di kunjungan kedua saya, karena insya Allah kemarin bulan Agustus. Kenapa saya bisa berbahasa Melayu? Karena saya lahir di Pontianak, tapi bukan anak Pontianak, Pak. Masya Allah, pagi hari ini saya sangat berbahagia karena bertemu dengan orang-orang salih. Dan saya yakin nanti kita di akhirat saling menyaksikan di hadapan Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala pernah mengingatkan, kalaulah kalian bertemu di majelis ilmu, kalian harus melihat ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa kalian bersama orang-orang salih. Sebab kelak seandainya kalian tidak dimasukkan ke dalam surga Allah, maka tentu sahabatmu yang hadir di majelis itu yang akan bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah duduk di sebuah majelis ilmu, majelis yang mulia bersama imam muda Ustadz Khairul, tapi kenapa hari ini Ustadz Khairul tidak ada di surga ya Allah? Misalnya, tanyakan saja kepada Allah. Karena dulu waktu saya di bumi, waktu saya sholat ya Allah, sholat subuh, saya diimami dengan merdu oleh Ustadz Khairul. Sampai-sampai saya lupa rakaat saya sudah berapa ya Allah. Rupanya telepa dia tidur. Apa dia nak bilang telepa itu terlewat, Pak. Pertemuan pagi hari ini adalah pertemuan yang sangat indah karena saya duduk di antara orang-orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah. Orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah, dia masih mau mendengarkan kebaikan. Dan tidak ada panggilan di atas muka bumi ini yang paling indah selain panggilan adzan. Maka selepas adzan kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'awati at-tammah was-salatil qa'imah. Perjalanan saya dalam kembara dakwah yang kedua
bukan semata-mata karena saya yang meniatkan itu. Bukan keinginan jamaah, bukan keinginan pengerusi masjid, tetapi semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Jika Allah itu menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan dia faqih dalam beragama. Faqih itu bermakna faham. Maka walaupun dalam kondisi yang ngantuk, mata terpejam, mendengarkan suara azan, kita melangkah ke tempat ini. Berarti Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Kalau Allah itu sudah tidak suka dengan seseorang, Allah biarkan saja dia. Allah biarkan saja dia. Coba kalau kita duduk di kedai kopi berapa jam? 6 jam. Oh, tak balik-balik berarti Allah. Kita duduk di warung kopi, di kedai kopi itu bisa 3-4 jam. Nah, alasannya ngapa pula sampai 4 jam? Padahal kat rumah itu ada kopi. Nah, tuan-tuan, ngapa tuan-tuan tak balik-balik dari kedai kopi? Alasannya ngapa pula? Karena bini tak baik. Macam mana kita nak minum kopi pagi-pagi, Pak? Kita minta dengan isteri, Ustaz Khairul, ada isteri? Berapa? 2 ke? Isteri 1, bonusnya 1. Maka di pagi yang mulia ini, para jemaah, para tuan-tuan, para pakcik, makcik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang dimaksud adalah akhlak kepada Allah. Ada orang kata macam ni, tak apa-apa saya tak solat, tak apa saya tak sembahyang, tak masalah, yang penting saya baik. Kebaikan yang dimaksud itu adalah kebaikan di sisi Allah, bukan di sisi manusia sahaja. Dan kebaikan yang terbaik di sisi Allah adalah ketika dia mau datang ke tempat mulia ini sujud kepada Allah. Itu yang terbaik. Orang yang menjaga salatnya, menjaga ibadahnya. Kalau orang itu sudah menjaga salat, menjaga ibadahnya, berarti dia orang yang sangat baik di hadapan Allah. Selepas itu kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina aqyas?" Selepas itu, "Ya Rasulullah, orang muslim yang paling pintar itu siapa? Yang paling cerdas itu siapa? Yang paling bijak itu siapa ya Rasulullah?" Saya ni makcik mau ke Malaysia ni 4 bulan nonton filem Upin Ipin. Takut salah cakap saya. Ditonton depan TV. Isteri saya bingung. Apalah sampai berjam-jam depan Upin Ipin, macam budak kecil je kata. Awak tak faham. Saya ni nak ke Malaysia, belajar lo dengan Ipin lo. Biar saya bijak. Didenong, ditonton berjam-jam. Kawan saya budak kecil, berlatih dulu dengan dia. Ternyata yang disebut cerdas dan pintar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan itu saja. Tapi aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling baik, orang yang paling bijak kata Nabi, orang yang paling pintar kata Nabi, orang yang selalu banyak mengingat kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Maka orang yang paling cerdas kata Nabi, dia senang dan banyak mengingat kematiannya, setelah itu memperbaiki akhlaknya kepada Allah. Nah, kita duduk di masjid ini di hari yang mulia ini,
Kita diajarkan bagaimana menjadi manusia yang cerdas, menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang bijak, agar kita ini hidup berhati-hati. Siapa di antara kita yang paling sepuh, yang paling senior ini? Umurnya yang paling banyak siapa nih? Kalau ayah berapa umurnya? 23. Maunya 23 ya. Alhamdulillah udah 63. Nabi wafat usia berapa ya? 63. Pas ini. Nabi wafat umur 63, ayah kita ini 63. Udah pas ayah. Nah, bercanda ya, gurau je. Jangan diambil hati. Ambil hati pun tak masalah lah. Gurau pagi maknya. Alhamdulillah kata Nabi, orang yang paling cerdas, orang yang mengingat kematiannya banyak-banyak, selepas itu kemudian dia memperbaiki amalnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di masjid Allah macam kita. Dalam perkumpulan itu kemudian mereka membacakan Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, mempelajari isi dan kandungannya, hikmah di balik itu semuanya. Apa yang Allah lakukan untuk mereka yang berkumpul pagi ini? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Makcik, boleh saya tanya makcik? Boleh ya? Makcik pilih mau jadi orang kaya atau orang miskin? Mau jadi orang kaya apa orang miskin? Yang miskin. Yakin nih makcik? Yakin? Mari kita doakan makcik ni miskin selama-lamanya. Berani kali makcik ni. Miskin tak masalah Pak Ustaz. Yang penting hatinya kaya. Daripada kaya tapi hatinya miskin. Sebab kata Nabi, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hatinya kepada Allah. La syukra illa birridha. Tidak mungkin manusia itu timbul rasa syukur kepada Allah melainkan hatinya betul-betul ridho atas kehendak Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkumpul di masjid Allah kemudian membacakan Al-Quran atau dibacakan Quran, kemudian mereka mempelajari isi Al-Quran, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Imam kita dengan bacaan yang baik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang tenang, Allah, utang saya banyak ya Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan kasih sayang di tengah-tengah mereka. Allah turunkan kebaikan-kebaikan di antara kita, karena Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, malaikat-malaikat sebenarnya tengah menaungi kita semuanya. Para malaikat-malaikat yang ada di sisi arsy Allah, yang tengah memikul arsy Allah, malaikat yang menjaga langit, malaikat yang ada di bumi, semuanya sedang mendoakan orang-orang yang duduk di dalam masjid, di mana dalam duduknya mereka itu membaca kemudian mempelajari Al-Quran bersama-sama, mengambil ilmu dan hikmah daripada Al-Quran. Malaikat-malaikat akan menjaga kita sambil mengucapkan istighfar untuk kita semuanya. Ya Allah, maafkan, ampunkan doa fulan bin fulan. Ya Allah, di pagi hari yang mulia ini walaupun tengah mengantuk ya Allah, tetapi karena mereka ingin menjadi orang salih, menjadi orang baik ya Allah, mereka mendengarkan kalam-kalam-Mu yang suci ya Allah. Selepas itu mereka menjadi lebih baik. Bahkan makhluk-makhluk Allah yang ada di atas bumi ini semuanya tengah mendoakan kita. Ikan-ikan yang di lautan itu sedang berdoa kepada Allah untuk kita, kecuali satu,
iblis laknatullah yang tak mungkin mendoakan kita pagi ini. Yang keempat, ini puncanya. Untuk orang yang duduk di masjid itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah mengumumkan kepada seluruh hamba-hambanya yang baik. Allah sampaikan kepada malaikat, Allah sampaikan kepada nabi dan rasul, Allah sampaikan kepada orang-orang salih, para aulia, para wali-wali Allah. Allah sampaikan, disebutkan nama seorang hamba yang bernama Khairul. Khairul pagi ini jadi orang baik, kata Allah. Disampaikan kepada malaikat, dan malaikat yang lain membisikkan pada malaikat yang lain. Allah tengah menyebutkan seorang hambanya yang bernama Khairul, yang pagi ini duduk di majelis ilmu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh saya minum airnya nih? Tidak sekalian kopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Para tuan-tuan yang dirahmati Allah, para tuan-puan, para pakcik makcik, para sahabat dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Indonesia dan Malaysia itu bersaudara. Kita bersaudara dalam iman kepada Allah. Apalagi kita satu puak, kita satu rumpun bahasa, rumpun budaya. Walaupun kadang-kadang ada bahasa yang tak sama, bahasanya sama, ucapannya sama, tapi artinya beza. Itu tak masalah, karena memang Allah menciptakan kita ini dengan keberagaman. Allah menciptakan kita ini dengan keindahannya yang luar biasa. Kita ini bersaudara karena Allah sudah mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesama orang-orang yang beriman kepada Allah, hakikatnya dia bersaudara, kata Allah. Saya dilahirkan di Pontianak, tuan-tuan dilahirkan di Malaysia, di Kuching, di Sarawak ini. Kita memang tidak dibesarkan dari ibu dan ayah yang sama, tetapi ketika kita mengucapkan kalimatun sawa, kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqrar kita sama, maka pada saat itulah kita bersaudara. Tak usah kita mempeributkan perbedaan-perbedaan. Kita ini semuanya sama. Kelak di akhirat kita tidak akan saling berebut tempat. Tempat kita sama, surga. Surganya Allah. Tuan nanti masuk surga mau lantai berapa? 10, 20? Boleh pesan dari sekarang? Boleh? Boleh. Lewat Ustaz Khairul boleh. Lewat saya pun tak masalah. Tapi kok lewat saya agak besar sikit, mahal sikit. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, mesti dia masuk surga. Soal nomor urut itu tergantung. Ada yang masuknya cepat, ada yang lambat. Ustadz Khairul masuk duluan karena berangkat duluan. Mau berangkat duluan? Hah? Taklah Ustaz, saya masih muda. Usia itu tak pernah nanya. Malaikat tak akan tanya kita, Ustadz Khairul ya? Iya malaikat. Oh enggak, masih muda, lama masuk. Enggak, bukan itu. Malaikat tidak pernah tanya apakah kita sudah bertaubat apa belum. Apakah anda sudah bertaubat atau belum? Belum ya malaikat, udah nanti belakangan. Karena kematian juga tidak membutuhkan syarat. Kematian tidak membutuhkan syarat, yang sehat mati, yang sakit pun mati. Yang tua mati, yang muda mati.
Karena semuanya tidak membutuhkan syarat. Karena kematian tidak membutuhkan syarat, berarti kita harus siap-siap. Bila jam, bila menit, semuanya kalau memang Allah sudah menyampaikan waktunya, tak bisalah kita menghindar dari semua itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai masa kalian, kata Allah Azza wa Jalla wa Ala, kalau sudah sampai masa kematianmu, tak mungkin bisa dimundurkan pun juga tidak bisa dimajukan, walaupun itu hanya sedetik saja. Kalau sudah sampai perjanjian kita dengan Allah, tak mungkin kita memungkiri itu, karena Allah sudah mencatat sebaik-baiknya di lauh mahfudnya bahwa fulan bin fulan, bahwa seseorang akan hidup dan mati pada waktu yang ditetapkan, dan tak mungkin itu bisa dihindarkan. Maka di subuh yang mulia ini, marilah kita mengingatkan kepada hati masing-masing, wahai diriku, yang jauh itu masa lalumu, sedetik yang kemarin, sedetik yang barusan, sementara yang dekat adalah kematian. Bagaimana mungkin kita ini masih bisa menikmati hidup dengan tersenyum dan tertawa, sementara benang kematian kita tengah dipintal menjadi kain kafan? Bagaimana mungkin kita bisa melupakan itu semuanya? Karena setiap ada awal harus ada akhirnya. Setiap ada kehidupan mesti ada kematian. Bukan persoalan kematian yang harus kita takutkan. Senang atau tidak senang, takut ataupun berani, mati itu pasti tiba. Yang harus kita takutkan adalah bekal apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Alangkah malunya kita nanti di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Yang sering dibaca oleh Ustaz Khairul, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Nanti di yaumil qiyamah, kata Allah, Allah ceritakan dalam Al-Quran, seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah berbaris di hadapan Allah. Malaikat-malaikat Allah berbaris di hadapan Allah. Makhluk-makhluk semuanya berbaris di hadapan Allah. Seluruh makhluk itu, kata Allah, la yatakallamuna, tidak ada satupun di antara mereka yang berbicara kepada Allah. 500 tahun manusia itu berdiri di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti di yaumil qiyamah, tak ada satupun yang berbicara di hadapan Allah. Ibu tak peduli dengan anaknya, anak tak peduli dengan orang tuanya, bapak tak ingat dengan istri dan anak-anaknya, tetangga tidak mungkin melirik ke sebelah. Semuanya dalam keadaan kebingungan, semuanya dalam keadaan ketakutan, berdiri di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang berbicara kepada Allah. Akhirnya yang lain datang kepada Nabi Adam, wahai bapak kami Adam, cobalah engkau bicara kepada Allah, sampaikan kepada Allah, sudah 500 tahun kami berdiri, tapi Allah belum mengadili kita semuanya. Engkau bapak kami, engkau moyang kami semuanya. Apa kata Nabi Adam, bagaimana mungkin aku bicara kepada Allah agar pengadilan hari ini dipercepat oleh Allah? Sebelumnya Allah tidak pernah marah, tapi Allah marah kepadaku pertama kali, dan itu kemarahan Allah kepada makhluk untuk pertama kalinya. Kemudian Allah mengusirku dari surga. Bagaimana mungkin hari ini aku bicara kepada Allah? Datang lagi kepada Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, sampaikan kepada Allah, memohonlah kepada Allah agar pengadilan hari ini disegerakan oleh Allah. Nabi Nuh menjawab, aku memang beriman kepada Allah, aku memang Nabi dan aku memang Rasul. 900 tahun lebih kurang lebih aku hidup, 900 tahun kurang lebih aku menjadi Nabi dan Rasul, tetapi ternyata istriku dan anakku tidak beriman kepada Allah. Malu aku kepada Allah. Datang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, sampaikan kepada Allah, bagaimana ini wahai Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Ibrahim, engkau adalah bapak moyang para nabi.
sampaikan kepada Allah, mungkin karena kemuliaanmu Allah mau mendengarkan ini. Nabi Ibrahim menjawab, aku memang bapak moyang para nabi, tapi bagaimana mungkin aku tidak malu kepada Allah sementara ayahku sendiri tidak beriman kepada Allah. Nabi Musa pun sebaliknya juga. Nabi Musa malu. Apa kata Nabi Musa? Aku memang utusan Allah, aku memang Nabi Allah, musuhku adalah Fir'aun, makhluk yang paling membangkang di atas muka bumi, makhluk yang lebih buruk dibandingkan dengan iblis. Bahkan Fir'aun pernah berkata, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Tapi aku malu kepada Allah, karena aku pernah meninggalkan kaumku selama 40 hari. Selepas itu mereka malah menyembah sapi. Malu aku kepada Allah. Nabi Isa pun seperti itu. Ya Isa, sampaikan kepada Allah, memohonlah kepada Allah agar pertemuan hari ini agar pengadilan hari ini dipercepat oleh Allah. Isa alaihissalam menjawab, aku malu kepada Allah. Aku memang nabi pilihan Allah, diutus di tengah-tengah umat yang rusak. Tapi bagaimana mungkin aku akan bicara kepada Allah selepas aku tidak ada, malah mereka menyembahku, kata Isa. Malu lagi aku kepada Allah. Sudahlah sekarang, datanglah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itu yang diizinkan oleh Allah berbicara hanya satu orang. Illa man adina lahur rahman. Kecuali kepada satu orang sahaja Allah mengizinkan untuk bicara kepada Allah di yaumil qiyamah, dan itu adalah Nabi mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah sampaikan, barulah Nabi Muhammad sampaikan kepada Allah. Nabi Muhammad sujud kepada Allah agar pengadilan di hari kiamat dipercepat. Kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama, dunia ini tidak diciptakan oleh Allah. Selepas Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, di dalam kitab Mustadrak Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Wahai Adam, engkau jangan senang dulu, engkau jangan merasa bangga dulu karena aku menciptakanmu. Kalau bukan karena kemuliaan Muhammad, tak mungkin aku menciptakan engkau, wahai Adam. Nabi Adam alaihissalam Allah keluarkan dari surga. Nabi Adam merasa salah dan merasa berdosa kepada Allah. Nabi Adam bertaubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu yang diulang-ulang oleh Nabi Allah Adam. 100 tahun Nabi Allah Adam bertaubat dengan kalimat ini. Sujud Nabi Adam 100 tahun, sampai batu tempat Adam itu sujud cekung. Tapi Allah tidak pernah memanggil Adam. Allah tidak menerima taubatnya Adam. 100 tahun Pak, sampai batunya cekung, tapi Allah tidak menerima taubatnya. Sampai kemudian Nabi Allah Adam ingat, waktu Nabi Allah Adam di surga, Nabi Adam melihat tiang arsy, dan di situ ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam ingat, iya, aku ingat sekarang waktu aku di surga, aku melihat tiang arsy, ada 2 tiang, di tiang itu tertulis, maksudnya di tiang itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Allah Adam mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, qad ghafartu laka, sungguh aku mengampunimu pada hari ini. Nabi Adam terkejut dan bertanya kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah menerima taubatku. 100 tahun aku sujud kepadamu, 100 tahun aku bertaubat kepadamu ya Allah, tapi engkau tidak pernah memandangku dan engkau tidak menerima taubatku. Pertanyaanku satu ya Allah, selepas aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian engkau menerima taubatku, siapa itu ya Allah? Aku tahu bahwa la ilaha illallah itu adalah engkau, tetapi Muhammadur Rasulullah itu siapa ya Allah? Allah menjawab, wahai Adam, dia adalah nabi terakhir, anak dari keturunanmu yang nanti kelak akan lahir di akhir zaman, dan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa menit waktu saya? Nampak udah habis waktu kita nih? Hah? Belum? Oh, belum lagi.
Kita tambah 5 jam lagi ya. Subhanallah, kita ini tidak pernah meminta menjadi umat Rasulullah Muhammad, tapi karena kemuliaan Rasulullah Muhammad, Allah berkenan menjadikan kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini berada di penghujung bulan Safar, dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Kalau Rabiul Awal itu dalam kalender Hijriah biasa dikenal dengan bulan musim semi. Kalau orang Malaysia cakap apa? Musim semi itu musim tumbuhnya bunga dan buah-buahan. Musim apa? Semi juga? Tidak. Musim apa? Musim durian ke? Saya ni tengok-tengok dari kemarin tu, tak ada pula musangking. Tak ada musangking kan? Bukan sini ke? Oh, Semenanjung. Jauh lagi ya? Tapi tak apalah, dengan ustaz kita bisa gak dibelikan nanti ini. Kita menghadapi bulan Rabiul Awal sebagai bulan penghormatan kita terhadap lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling mudah adalah bagaimana kita mencintai Nabi sedangkan Nabi selalu mencintai kita. Paling akhir boleh saya tanya dengan Tuan Haji. Tuan Haji punya istri? Sudah menikah berapa tahun? 30 tahun. Apakah Tuan Haji masih mencintainya? Yakin? Tak ada gak bual ni? Tuan Haji masih ingat tak? Waktu pertama kali nak melamar makcik itu, waktu kalimat apa, ucapan apa yang pakcik sampaikan dengan calon istri itu? Apa ya? Lupa ke? Wah, ini bahaya nampak ni. Dah mulai lupa dengan bini. Ustaz Khairul, waktu nak ngelamar calon istri itu, apa yang Ustaz sampaikan? Bolehlah sikit. I love you. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, pasti kalimatnya itu sabhat, ganjil. Orang Malaysia cakap apa ganjil itu? Apa ganjil itu bahasa Malaysia apa? Ustaz Kurdi, imam muda apa? Ganjil itu apa? Aneh, pelik. Ada satu lagi bahasa ni, nanti saya bawa ke kampung, pelik. Orang yang jatuh cinta itu pasti kalimatnya ganjil. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak suka dengan nadham, dengan kalimat syair yang menyanjung Nabi. Biasa yang saya baca di kampung dari masa kecil dulu itu namanya Nadham Barzanji. Masih kita di sini? Baik. Selain Barzanji ada Maulid Dibai, Syaraful Anam, kemudian sekarang yang muncul adalah Simtud Durar, dan kemudian dulu itu ada namanya Qasidah Burdah. Kalau di kampung saya masih kecil lagi, kalau ada musim wabak, penyakit-penyakit yang sangat luar biasa macam kemarin COVID-19, di kampung saya itu dulu biasa membacakan Nadham Barzanji dan kemudian dibacakan burdahnya Imam Bushiri. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Semalaman itu saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di kampung saya itu banyak penyakit. Zaman tahun 70 80 itu namanya penyakit taun. Penyakit taun yang ditimbulkan oleh virus yang dibawa oleh jin. Jin itu zaman dulu namanya biasa berupa bola api dia, Pak. Pakcik-makcik. Bola-bola api. Orang menyebutnya sihir jin, tapi atas izin Allah itu namanya di kampung apa namanya? Oh, jin kamang, kamangmang, temangmang. Sebenarnya itu jin ifrit, Pak. Dia membawa penyakit di tengah masyarakat untuk menimbulkan fitnah. Tapi atas izin Allah, biasanya kami bacakan itu berhari-hari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ada yang dinagukan.
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Seperti itu di kampung. Biasanya kalau berjanji Anda juga. Semuanya itu barakah dan kemuliaan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena diciptakan menjadi umat terbaik, dari nabi terbaik, dari seorang rasul terbaik, dari makhluk terbaik, dan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau tidaknya peringatan Maulid, Nabi itu sendiri pernah ditanya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda itu berpuasa hari Isnin?" Nabi kesenangannya itu berpuasa pada hari Isnin. "Ya Rasulullah, kenapa Anda berpuasa pada hari Isnin?" Nabi menjawab, "Fihi wulidtu wa fihi alayya unzil." Aku itu lahir hari Senin. Aku lahir hari Isnin. Dan pada hari Isnin pula Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Maka aku berpuasa. Artinya sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat hari kelahirannya pada hari Isnin dengan cara berpuasa. Nah, bagi kita semuanya sebagai makhluk Nabi, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira atas kelahiran Nabi. Maka di beberapa kampung, di setiap kampung di daerah saya itu selalu mengadakan acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai umat terbaik, menjadi umat yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, mencintai agama ini, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta saling mencintai di antara orang-orang yang beriman. Semoga kampung mulia ini Allah jadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan kenikmatan, Allah turunkan kebahagiaan, dan Allah turunkan kesempurnaan ibadah bagi kita semuanya. Mohon maaf bila-bila apa yang saya sampaikan banyaklah salah kalimat, banyak salah ucap. Apa yang saya sampaikan semata-mata karena Allah memberikan kebaikan di antara kita. Kalaupun itu salah, hak kesalahan itu karena keawaman saya sendiri. Terima kasih kepada para imam-imam yang mulia, para pengurusi masjid, kepada Pak Cik Makcik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahir dan batin bagi kita semuanya. Allah jadikan anak kita anak salih dan salihah, rezeki kita menjadi rezeki yang halal, manfaat dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.